Sementara internasional, Rara Istiati Wulandari sang pawang hujan beritanya dibayar sampai 3 digit. Bagaimanakah ceritanya Rara Istiati Wulandari ini? Berapakah bayarannya ketika menjadi pawang hujan? Menjadi pawang hujan bisa menjadikan profesi yang menjanjikan, namun harus dikerjakan dengan hati yang bersih. Selama 21 hari Rara pawang hujan yang viral di jagat media sosial ini menjaga keberlangsungan cuaca saat acara hajatan balap motor atau MotoGP di Mandalika, Lombok, NTB. Informasi Rara mendapatkan upah senilai 3 digit pun beredar, namun apa benar? Dalam penelusuran radarbali.id, biaya yang mengundang atau meminta bantuan ke Rara memang ada kontrak kerjanya. Dalam sebuah wawancara di acara On The Spot sekitar 3 tahun lalu, Rara sempat menyatakan harga untuk mengundang dirinya. Harga yang ditawarkan pun tergantung acara dan siapa yang mengundang. Ada kontrak kerja, tanggal berapa, dan ada DP. Acara nikahan itu DP 1 juta sampai 2 juta, acara menteri ke atas 10 juta, dan acara kampanye 5 juta per hari, ungkap Rara. Profesi sebagai pawang hujan tentu bukan hal yang mudah. Rara yang sudah kerap diundang oleh sejumlah orang penting di Indonesia ini pun mengaku pernah gagal. Salah satunya saat acara Piala AFC, saat pertemuan Indonesia vs Jepang. Ia mengaku gagal karena saat itu sedang datang bulan. Namun persentase keberhasilannya pun diakuinya cukup tinggi. Namun ia tak mau bersombong hati sebab baginya risiko terbesar sebagai pawang hujan adalah terkena petir. Dalam Instagram miliknya yakni @rara cahaya Tarot Tindigo itu ia menulis caption kalau salah satu petinggi elit kepolisian Lombok menanyakan ke Rara bahwa kendala saat jadi pawang hujan itu apa. Rara pun menjawabnya kendala diri sendiri, harus bisa rendah hati, mau mengontrol diri sendiri agar bisa happy dan menyelaraskan doa dan energi frekuensi spiritual happy. Baik di darat maupun di udara, rendah hati bagaimana menciptakan harmonisasi saat event, baik untuk yang punya acara dengan berbagai macam karakteristik dari pimpinan tertinggi sampai tukang sampah, baik aparat keamanan, semua lapisan kepangkatan, baik tim Basarnas, tim medis, baik para hewan dan tumbuhan, baik orang umum di sekitar event. Di sisi lain harus memperkenalkan metode tata cara doa pawang hujan dengan kedisiplinan waktu. Demikian tulis Rara. Istiati Wulandari alias Mbak Rara mengungkapkan suka dukanya menjadi seorang pawang hujan. Peramal sekaligus pawang ini tinggal di Jalan Ciung Wanara 1 nomor 7 Denpasar, Bali. Selama menjadi pawang hujan, kisah yang paling sedih ia rasakan adalah saat menjadi pawang hujan pertandingan Piala AFC U19 pada 28 Oktober 2018. Bahkan ia mengungkapkan saat itu sampai menangis lantaran tak bisa membendung hujan yang turun, walau akhirnya ia berhasil. Pengalaman paling sedih saat jadi pawang hujan ya saat acara Coach Indra Syafri. Pas 28 Oktober, saya sampai nangis, ungkap Rara saat ditemui di kediamannya Minggu 31 Maret 2019. Saat itu, prediksi dari BMKG memang akan turun hujan. Pada 27 Oktober malam, ia menuturkan ada protokoler dari Bali yang meminta dirinya menjadi pawang hujan saat pelaksanaan upacara bendera peringatan Sumpah Pemuda esoknya. Malam itu ia bimbang harus ke Jakarta atau di Bali, apalagi ia sudah membeli tiket untuk ke Jakarta. Akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta pada 28 Oktober 2018 pagi, pada penerbangan yang paling pagi. Di Jakarta juga ada upacara, dan saya kasih saran pawang hujan jarak jauh. Saya bantu upacara di Jakarta dan di Bali jarak jauh, katanya. Sore harinya Indonesia bertanding melawan Jepang. Mungkin kayak powerbank yang dayanya sudah habis. Saya tidak sanggup dan saya bilang ke Coach Indra, tapi nggak dibalas, mungkin lagi persiapan bertanding. Pas itu hujannya nggak bisa digeser karena saya sudah kehabisan tenaga, kisahnya. Saat itu ia pun menangis, akan tapi makin ia menangis makin menjadi hujannya. Ia pun menghapus air mata dan meminta rokok pada anggota TNI yang ada di sana. Rara menyuruh 7 batang rokok dan dijajarkan, lalu ia meminta kepada anggota TNI itu untuk membantunya berdoa. Setelah itu, hujan pun menjadi reda. Ia juga mengaku sering menjadi pawang hujan pada hajatan politik di Bali. Saat menjalankan tugasnya, ia mengaku banyak yang mencoba menurunkan hujan saat ia menjadi pawang hujan. Beberapa penyerang saya alami saat jadi pawang hujan di hajatan politik. Pernah sampai kemben saya bolong karena tidak sadar kena dupa, ungkapnya. Ia bersama beberapa pawang hujan bahkan pernah diserang oleh 30 orang yang membuat hujan.
Saat berhasil meredakan hujan, kembali turun hujan hingga beberapa kali hal tersebut terjadi. Ia pun bercerita saat umur 9 tahun sudah mampu menjadi pawang hujan dan mencari uang dengan bekerja sebagai pawang hujan di acara-acara pagelaran wayang. Umur 9 tahun saya sudah cari uang dan sendirian dari acara wayangan, dan waktu itu saya belum menggunakan menyan untuk menjadi pawang hujan. Saya bilang ke dalangnya kalau saya bisa bantu agar tidak hujan, paparnya. Dengan melakukan pekerjaan tersebut, ia mendapatkan uang 5.000 hingga 10.000 dan ia merasa sangat senang. Untuk menjadi pawang hujan, ia dibayar dengan sistem kontrak dengan bayaran 5 juta dalam sekali event. Bahkan pernah juga ia dibayar 100 juta, jika gagal ia mendapat bayaran 50%. Rara juga merupakan pawang hujan saat Asian Games 2018. Rara menceritakan bagaimana perkenalan awalnya dengan Menpora Imam Nahrawi di Pura Agung Singaraja. Perkenalan itu bermula dari tarot, di mana ia diminta bantuan oleh anak agung Ugrasena untuk membaca tarot. Kemudian dari sana anak agung Ugrasena mengutarakan acara Muhaimin Iskandar di Pura Agung Singaraja. Acara tersebut akan dihadiri oleh 4 menteri dan ia menyatakan akan membantu menjadi pawang hujan saat acara tersebut. Saat itulah dia dikenal dengan Imam Nahrawi. Dan saat Asian Games diminta menjadi pawang hujan, ia mulai membantu menjadi pawang hujan sejak tanggal 17 Agustus 2018 saat persiapan Asian Games. Dalam bertugas menjadi pawang hujan, ia juga mensinkronkan dengan ramalan cuaca dari BMKG. Saat penutupan Asian Games tanggal 1 September 2018, ia mengaku sempat ada miskomunikasi sehingga sempat turun hujan. Namun ia mampu menyesuaikan keadaan sehingga hujan menjadi reda. Setelah mengelilingi Stadion Gelora Bung Karno sebanyak 3 kali, ia memohon petunjuk Tuhan. Ia mengaku bisa bekerja dari jarak jauh sebagai pawang hujan jika sudah hafal dengan lokasi atau tempatnya bertugas. Rara juga pasti melakukan komunikasi secara skala niskala, yakni dengan orang yang punya acara dan juga penunggu tempat pelaksanaan acara.